Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Syukur Rahmat Bulele SPD. Saya guru di SD Negeri nomor 078528 Hili Sawate, Kecamatan Arame, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 4 materi magnet sebuah benda yang ajaib. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Salam. Syoprat. Apakah anak-anak sudah hadir semua? Sudah, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, karena tidak ada yang tidak hadir, maka sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita harus mengawali dengan berdoa. Jadi doa ini dipimpin langsung oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Oke, coba maju di depan. Tommy ya. Oke. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan proses belajar mengajar kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik. Jadi silakan kembali duduk dan sekarang kita akan teruskan dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita lagi pada hari ini, kita teruskan agar semangatnya menjadi luar biasa, semakin semangat gembira sebelum kita akan menerima pelajaran pada hari ini. Nah, coba sekali lagi berdiri pada anak kami, kembali. Ya, kita akan melakukan tepuk semangat, ya. Yang semangat ya? Ya, Pak. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kembali. Nah, baik. Sebelumnya lagi kita akan membuka dengan satu cerita. Bapak mau bercerita ini
ceritanya disimak dan diperhatikan dengan baik. Begini ceritanya. Ada salah seorang ibu guru dan kebetulan juga sebagai seorang penjahit. Tiba-tiba ibu ini jarumnya itu jatuh ke lantai. Tapi jarum itu sangat kecil sekali. Jadi ibu ini kesulitan dia mengambil jarum itu yang sudah jatuh ke lantai. Tentu ibu akan berpikir, bagaimana ya saya mengambil jarum itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa alat yang digunakan ibu guru itu agar jarum itu bisa diambilnya kembali? Yaitu dengan menggunakan magnet. Pelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat magnet sebagai benda yang ajaib dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan YouTube, peserta didik mampu memahami macam-macam magnet dengan melihat tayangan dan juga contoh magnet yang ditunjukkan oleh pendidik dengan benar. Yang ketiga, melalui penggunaan benda konkret, peserta didik mampu menemukan masalah yang ada di sekitar kelas yang termasuk benda magnetik, benda non-magnetik dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita yang kita tayangkan melalui tayangan YouTube atau berupa video. Jadi saya akan mengingatkan kembali apa materi kita yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Jadi materi kita pada minggu lalu yaitu tentang gaya. Jadi apa itu gaya? Dorongan atau tarikan. Nah, jadi masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar melihat langsung melalui tayangan YouTube atau berupa video. Materi kita pada hari ini tentang magnet, sebuah benda yang ajaib. Silakan diperhatikan dengan baik, disimak, dipahami agar bisa anak-anak tahu bagaimana dengan ajarnya itu sebuah magnet. Oke, silakan ditonton dan inilah videonya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi IPA kelas 4 bab 3 tentang magnet, sebuah benda yang ajaib. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo cepat kita rapikan darah, bahaya jika sampai terlilit orang. Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Sahabat cerdas, pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara. Percobaan pertama, magnet dan tutupnya. Langkah percobaan pertama, siapkan 2 buah magnet.
Kedua, dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama seperti gambar A. Ketiga, sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Setelah pembelajaran kali ini, tentu kalian sudah mengetahui, pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, magnet memiliki sifat sebagai berikut. A. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh. B. Jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kedua kutub akan saling menarik mendekat. C. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Ketiga, magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat yaitu kereta maglev. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada materi IPA kelas 4 bab 3, magnet sebuah benda yang Dan kita sudah menonton dan kita sudah menyimak hasil video daripada materi kita pada hari ini, yaitu tentang magnet sebuah benda yang ajaib. Dan di sana tadi waktu kita menonton bahwa magnet itu adalah ada dua kutub, yaitu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti pada gambar ini tadi di video ada bentuk seperti ini. Jadi ada bentuk kutub selatan dan ada kutub utara. Nah, jadi di sana tadi waktu kita menonton bahwa jika didekatkan dengan kutub yang sama seperti ini akan terjadi tolak-menolak. Silakan dipraktekkan. Mana magnet? Dipraktekkan. Ya, ambil magnet yang seperti ini. Ambil mana? Diperagakan. Coba ambil itu yang sama. Yang sama ini, seperti ini. Bagaimana hasilnya? Tolak menolak kan? Iya. Bahkan saling menjauh. Nah, jadi coba dengan sebaliknya. Misalnya selatan dengan utara. Ya. Artinya tidak ada tolak menolak. Yang terjadi adalah tarik menarik. Tidak akan jatuh dia. Nah, jadi itulah keunikan daripada magnet. Kita sudah mengetahui bahwa hubungan daripada benda yang terbuat dari besi ini dengan magnet adalah yaitu karena tarik menarik. Ketiga, yang terakhir ini, apa keunikan dari magnet sehingga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Tadi di YouTube atau di video kita sudah melihat langsung apa yang menjadi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apa manfaatnya? Bapak mau tanya dulu. Pernahkah anak-anak membuka itu kulkas? Pernah. Ya, karena anaknya ini sering jajan dengan es, ya kan? Iya. Betul. Makanya sering itu buka kulkasnya. Lalu ketika anak-anak mau buka kulkas itu dan menutupnya, apakah cepat atau lambat? Cepat. Kenapa cepat dia? Karena di dalam kulkas itu adalah ada sebuah magnet. Jadi sekarang anak-anak silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan pada sebelumnya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, jadi sudah dibentuk kelompoknya.
Jadi coba diperhatikan dulu ya, sebelum kita akan melakukan kerja kelompok. Ini bukunya panduan kalian ya. Nah, jadi semua alat yang sudah Bapak pesan dikasih di luar ya, dikasih di luar. Jadi coba perhatikan, ini adalah lembar kerja di masing-masing kelompok. Yaitu kelompok A mengerjakan lingkungan sekolahku, dan kelompok B mengerjakan lingkungan rumahku, dan kelompok C mengerjakan lingkungan masyarakat. Artinya dalam hal ini silakan dikumpulkan benda-benda yang terbuat dari besi yang ada di lingkungan sekolah, khususnya kelompok A. Kelompok B silakan dikumpulkan bahan-bahan yang terbuat dari besi yang termasuk di keluarga. Dan begitu dengan kelompok C, yaitu yang ada di masyarakat. Jadi nanti pada saat mengerjakan ini, pertama sekali langkah kita adalah menuliskan nama-nama anggota kelompok. Ya, ditulis jangan lupa ya. Dan hari tanggal. Misalnya hari ini Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024. Setelah ditulis itu, sebelum masuk pada kegiatan, maka dibaca petunjuknya. Ya, petunjuknya di sini misalnya dari kelompok A. Ayo temukan gaya magnet dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Ya, ditemukan semua, ambil. Lalu kedua, setelah menemukan, lakukanlah praktik mempertemukan magnet dengan benda yang ada di sekitar sekolah. Lalu tuliskan hasilnya. Dan ketiga, tuliskan minimal 5 benda yang mengandung magnet. Dan keempat, tuliskan 5 manfaat dari magnet. Jadi itulah nanti yang akan dikerjakan. Ini kelompok A. Kelompok B dan kelompok C. Sudah. Jadi di halaman kedua itu ada tugas-tugas kita sesuai dengan instruksi atau petunjuk dari halaman yang pertama. Di halaman kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kerjakan di dalam kelompok. Jadi selama kita mengerjakan di kelompok ini tidak boleh ribut, dan masing-masing ketua memberikan tugas masing-masing anggotanya agar pengerjaan tugasnya di kelompok dapat sesuai dengan waktu. Ya, waktu kita mengerjakan ini adalah 10 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Jadi caranya dalam hal ini, caranya lakukan percobaan magnet dengan benda apa yang sudah dilakukan. Misalnya coba ambil sebuah magnet lalu dekatkan dengan misalnya apa itu? Misalnya dengan gunting. Nah, apa hasilnya? Dicatat. Hasil itu lalu kita catat di dalam halaman yang kedua. Begitu pula dengan kelompok B. Seperti itu. Ya. Kelompok C begitu pula. Dan kalau ada nanti kurang boleh ditanya dan dijadikan panduan dari buku yang sudah kalian bawa. Yaitu itu materi kita di buku yang sudah dibawa itu adalah halaman 56. Di situ ada semua bagaimana dengan sifat magnet, bagaimana dengan manfaatnya. Jadi dilakukan percobaan
ditulis sesuai dengan yang sudah dipraktekkan. Ya. Misalnya magnet dengan apa gembok, nah contoh, apa hasilnya? Apakah tolak menolak ataukah tarik menarik? Ya, ketika dilakukan percobaan langsung ditulis hasil. Misalnya gembok didekatkan dengan magnet, apa hasilnya? Tarik menarik ataukah tolak menolak? Begitu. Jadi satu-satu ya, satu-satu di Jadi coba biasakan percobaan dengan benda-benda yang sudah dibawa. Ya. Jadi diteruskan ya, lakukan percobaan ya, lakukan percobaan. Oke, bagaimana? Coba ya dipercepat dan itu saja kerjanya. Ketika melakukan percobaan langsung dicatat hasilnya. Contoh kunci dengan magnet. Nah, kunci didekatkan dengan magnet, hasilnya apa? Saling tarik menarik. Nah, begitulah. Nah, ini contohnya seperti ini. Kas.
Siva mesti maluman itu bisa ya udah mantap itu ya. Yang penting usaha soal bagaimana nanti hasilnya ya kita diskusikan lagi bersama nanti. Kelompok B, ya berjuang terus, semangat terus. Mari kelompok A, semangatnya. Sudah siap? Sudah, Pak. Gimana, udah siap? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok B, Sudah, Pak. kelompok C, Sudah. kerja kelompoknya sudah siap dan sekarang mari kita presentasi ke masing-masing di depan kelas. Semua kelompok itu ikut serta maju di depan. Namun hanya satu orang yang membaca. Jadi yang lainnya kelompok yang lainnya akan mendengar dan menyimak dan sekaligus juga nantinya akan memberikan pendapat ataukah masukan. Oke, sekarang mari kita saksikan bersama dari kelompok A. Sebelum mereka akan maju depan, beri tepuk tangan dulu. Kepada kelompok A, silakan maju di depan. Ya, di sini. Jangan terlalu jauh-jauh, dekat saja di sini. Ya, di sini. Oke, bagus. Berapa? Ya, namanya saja satu tim, satu kelompok. Oke, sekarang dipersilakan untuk membacakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok A. Kegiatan pengamatan daya magnet dengan benda yang ada di sekitar. Kunci didekatkan dengan magnet apakah saling tarik menarik. 2. Penggaris besi didekatkan dengan magnet tarik menarik. 3. Klip kertas didekatkan dengan magnet tarik menarik. Kunci. 4. Kunci didekatkan dengan magnet tarik menarik. 5. Heater didekatkan dengan magnet tarik menarik. Penemuan benda yang mengandung magnet di sekolah. 1. Kunci merupakan benda magnetik karena berasal dari besi. Oke, tidak ada. Berhubung karena tidak ada masukan atau tanggapan dari kelompok B dan kelompok C, maka kita akan berikan aplaus sebelum kelompok A kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan. Ya, kepada kelompok A silakan dulu kembali. Jadi sekarang kita dengarkan bersama hasil diskusi daripada kelompok B. Sebelum mereka maju di depan, mari kita beri tepuk tangan dulu. Ya, kepada kelompok B silakan maju di depan. Oke, yang berapa lah? Jangan namanya saja satu tim, satu kelompok harus dekat. Ya. Oke, baik, silakan. Baik, saya membacakan hasil diskusi kami dari kelompok B. Kegiatan pengamatan gaya magnet dengan benda yang ada di sekitar. 1. Sendok didekatkan dengan magnet tarik menarik. 2. Peniti didekatkan dengan magnet tarik menarik. 3. Jarum didekatkan dengan magnet tarik menarik. 4.
Oke, baik, demikian itulah hasil sudah siap dibaca semua. Oke, jadi demikianlah hasil diskusi dari kelompok B, dan sekarang kelompok A dan kelompok C akan menanggapi dan memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok B. Jadi baik, dari kelompok A, bagaimana dari kelompok A, apakah ada pertanyaan ataukah masukan? Ada Pak. Oke, baik. Apakah cutter itu terbuat dari besi? Iya, cutter itu terbuat dari besi. Ya. Karena waktu kami mencoba tadi, saling tarik menarik, makanya kami menulis di sini. Oke, baik. Tepuk tangan. Dan itu kelompok A sudah menjawab bahwa memang cutter itu adalah terbuat dari besi, ya, sehingga tadi waktu di kelompok melakukan percobaan dan memang itulah hasilnya, adanya tarik menarik. Oke, baik, sekarang kita sudah mendengarkan bersama dari kelompok A dan kelompok B. Ini yang terakhir dari kelompok C. Jadi begitu juga sebaliknya. Seperti tadinya aturannya adalah kelompok A dan kelompok B akan memberikan tanggapan dan kelompok C juga memberikan jawabannya. Dan sekarang kepada kelompok C dipersilakan untuk presentasi di depan kelas. Oke, silakan. Ya, kenapa jauh seperti tadi lah, yang dekat-dekat lah, dekat tower, dekat lagi, dekat, kenapa? Nah, sekarang mari kita saksikan dan dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok C. Kepada kelompok C, silakan untuk membacakannya. Baik, saya bacakan hasil diskusi kami dari kelompok C. Kegiatan pengamatan gaya magnet dengan benda yang ada di sekitarnya. 1. Gembok didekatkan dengan magnet tarik menarik. 2. Garpu didekatkan dengan magnet tarik menarik. 3. Parang didekatkan dengan manfaat magnet pada benda yang ada di masyarakat. 1. Pintu kulkas memiliki magnet agar pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat. 2. Apabila kunci terjatuh pada ruang yang sempit dan mengambilnya dengan menggunakan magnet. 3. Ujung gunting berfungsi untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit. 4. Kompas berfungsi untuk mencari mata angin. 5. Dinamo sepeda berfungsi untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. Bagaimana, mudah semua? Udah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi demikianlah hasil presentasi atau diskusi daripada kelompok C. Jadi maka kelompok A, kelompok B sudah mendengar apa yang menjadi kegiatan mereka tadi waktu kerja di kelompok. Jadi dari kelompok A ada pertanyaan? Tidak ya. Kelompok B? Ada, Pak. Oke. Kenapa ujung gunting dapat mengambil jarum yang jatuh? Karena ada magnet di ujung gunting itu. Ya. Bagaimana? Kenapa? Hah? Benar ya. Karena di ujung gunting itu ada dibuat sebuah magnet. Tapi gunting itu tidak semua ya. Jangan nanti ada guntingnya di situ dilakukan percobaan dengan jarum, tapi tidak ya, tidak semua. Tapi alangkah mereka sudah bisa menjawab. Jadi itu guntingnya itu khusus yang terbuat dari bahan-bahan ada magnetnya. Itu khusus pada orang yang menjahit. Misalnya jarumnya sudah jatuh, tinggal mau kasih ujung guntingnya langsung bisa diambil. Ya, oke. Jadi dari kelompok C sudah memberikan tanggapan atau
jawaban dari kelompok B. Jadi kelompok B mengatakan bahwa sudah puas dan senang dengan jawaban dari kelompok C. Berhubung karena tidak ada lagi, ada dari kelompok B lagi? Tidak, oke. Karena tidak ada, jadi hasil diskusi dari kelompok C sudah mereka bacakan dan pertanyaan juga sudah ditanggapi. Dan sebelum mereka kembali ke tempat duduk dan kita beri tepuk tangan buat kelompok C. Hasil kelompok C silakan duduk kembali. Masing-masing kelompok mana LKPD-nya tadi, tugas kelompoknya kita biar Bapak perhatikan ya. Mana itu dari kelompok ya, sudah. Nah, jadi karena itu maka sekarang kita sudah akan melakukan kebersamaan. Maka masih semangat untuk belajarnya? Masih. Nah, tinggal sekarang kita akan teruskan dengan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Kesimpulannya itu adalah tadi kita sudah mendengar bersama baik melalui animasi laki-laki dengan benda-benda tadi dan juga tayangan melalui video. Jadi kita sudah mendengar bersama di tadi sebelumnya bahwa magnet itu adalah merupakan suatu benda yang mampu menarik benda yang terbuat dari besi atau logam dan banyak lagi yang lain. Jadi maka kita akan membuat materi ini hari ini kesimpulannya. Magnet itu adalah apa? Apa itu magnet? Sebuah benda yang ajak. Magnetnya itu adalah karena bisa tarik menarik. Bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Jadi tadi bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi apa bila didekatkan dengan kutub yang sama, apa yang terjadi? Saling tolak menolak atau menjauh. Bendanya yang satu atau utaranya menjauh, bukan tarik menarik. Dan begitu pula dengan sebaliknya, apa yang terjadi? Misalnya kutub selatan dengan utara, apa yang terjadi? Saling tarik menarik. Jadi ini dua sifatnya itu. Jika didekatkan dengan kutub yang sama, maka terjadilah tolak menolak. Jika didekatkan dengan kutub yang berbeda, misalnya selatan dengan utara, maka apa yang terjadi? Saling tarik menarik. Berhubung karena itu, maka sekarang Bapak akan mau melakukan penilaian secara individu. Jadi Bapak mau bagikan soal. Ini soalnya, jadi coba perhatikan petunjuknya bahwa ditulis nama, nomor absen, petunjuk umumnya itu adalah pilih salah satu jawaban yang benar. Waktu yang disediakan untuk menjawab seluruh soal adalah hanya 5 menit. Ya, karena ini tidak banyak, hanya 5 soal.
Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dikumpul di depan. Ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Maka untuk itu sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa yang dipimpin langsung oleh Fornis Matias. Kepada Fornis, dipersilakan untuk membimbing kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang masing-masing ke rumah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, jadi karena pembelajaran kita sudah berakhir dan minggu depan atau besok kita akan belajar kembali seperti biasa. Dan jangan lupa tetap kita belajar di rumah selagi ada waktu. Jangan pernah kita sia-siakan pulang dari sekolah, malam lagi nanti ketika sudah siap makan, dan tetap kita belajar. Oke, terima kasih sudah bersama dengan kita hari ini, dan mudah-mudahan besok bisa kembali kita ke sekolah seperti biasa dengan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, selamat siang. Oke, silakan pulang.